Alasan mengapa kita jangan menyesali keputusan. Pernah nggak kamu mengambil keputusan A nih, tapi ternyata seiring berjalannya waktu kamu nyesel gitu, ih kenapa dulu saya pilih yang ini ya gitu. Nah Besti, jangan menyesali keputusan yang udah kamu ambil, karena dari kesalahan-kesalahan yang kamu buat justru itu bisa jadi tangga kita menuju kesuksesan. Pokoknya buatlah kesalahan, yang penting jangan sampai melanggar aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ada insight yang pernah aku baca, the most thing we regret are the things that we didn't do and the chances that we didn't take. Jadi hal yang paling kita sesalin itu sebenarnya hal yang tidak kita lakukan dan kesempatan yang tidak kita ambil. Jadi nggak apa-apa Besti, dari pengalaman kesalahan itu insya Allah kita akan menuju keberhasilan. Karena banyak dari orang yang berhasil, yang sukses besar di luar sana, mereka pasti mengalami kegagalan berkali-kali, jatuh bangkit kayak gitu Besti. Oke, jadi ini beberapa alasan kenapa jangan menyesali keputusan. Yang pertama, itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua yang terbaik buat kita. Perjalanan lika-liku hidup kita itu udah di skenarioin yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. In the end kita akan bisa ngelihat kenapa sih kita perlu melalui itu semua. Yang kedua, dari kesalahan yang kita buat sebenarnya itu membantu mengenali diri kita sendiri. Dari situ kita udah tahu dari kesalahan kita, kelemahan kita apa, hal yang kita nggak suka apa, hal yang pengen kita hindarin apa, hal yang kita sukai apa, kelebihan kita di mana dari kegagalan atau kesalahan yang kita buat. Misalnya nih, kita kerja di kantor di bidang accounting dan kita terikat kontrak gitu berapa tahun karena kita kerja di situ di konsultan accounting karena kayaknya hype-nya keren gitu ya. Kayaknya alumni yang masuk situ tuh adalah orang-orang pinter. Tapi ternyata di dalam kita ngerasa tersiksa, jiwa kita tersiksa karena kita misalnya setiap hari ngeliatin angka, terus jadwal yang padat gitu ya. Ternyata itu nggak sesuai sama karakter kita. Kita cuma ikut-ikutan. Dari situ kita tahu, oh ternyata saya ini ekstrovert. Saya sukanya berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi sebenarnya dari situ kita tahu, oh kita sebenarnya cocoknya mungkin jadi entrepreneur atau psikolog gitu ya, yang bisa berkomunikasi atau bersosialisasi lebih dengan orang lain. Yang ketiga, failure builds character. Kegagalan itu membangun dan memperkuat karakter kita. Kita jadi nggak mudah menyerah, kita lebih banyak pengalaman, dan kalau misalnya ada cobaan lain, insya Allah kita bisa lebih mudah untuk bangkit lagi. Pokoknya jangan larut dalam penyesalan, rather kita ambil pelajaran ya, dan kita juga jadi lebih empati atau simpati dengan orang lain. Kalau kita ngeliat orang lain gagal, kita nggak langsung judging karena kita tahu apa yang dia hadapi. Gagalan ini juga menghilangkan rasa sombong dan kita jadi lebih down to earth, dan yang pasti kita akan lebih kuat dan lebih grounded untuk next step. Yang keempat, it's better to try and fail daripada never trying at all. Kadang